selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman membuat kue mangkok gula merah ala salah seorang chef, yaitu Devina Hermawan ya. Hasilnya itu enak banget, makanya saya mau berbagi dengan teman-teman cara membuat menu satu ini. Nah, yuk langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat kue mangkok ala Devina Hermawan ya. Nah, kue mangkok yang dibuat oleh chef satu ini itu kompleks banget, tapi rasanya itu enak banget ya. Di sini saya sudah punya 250 gram gula merah atau gula aren, kalian boleh pakai juga. Lalu di sini ada 50 gram gula pasir. Lalu di sini juga ada sekitar 5 sampai 6 lembar daun pandan ya. Lalu di sini ada 160 ml santan ya, ini santan yang kental. Lalu di sini ada sekitar 40 gram tepung beras ya. Nah, pertama kali yang kita lakukan, kita harus merebus dulu si gula merahnya ini sampai larut dengan 320 ml air putih biasa, atau kalian bisa pakai air kelapa jadi lebih enak ya. Nah, untuk bahan dan resep ini persis sama saya bikin sesuai dengan aslinya ya. Nah, langsung aja yuk kita akan merebus dulu si gula merah, air dan juga gula pasir berikut dengan pandannya. Oke, ini saya sudah siapkan gula merahnya. Seperti ini, kita udah masukkan gula merahnya dan gula pasirnya ke dalam sini. Lalu kita masukkan juga airnya ya, jangan lupa nyalakan si kompor dan juga masukkan si daun pandannya ya ke dalam sini ya teman-teman, seperti ini nih. Oke, nah setelah ini sambil nunggu dia mendidih dan larut di dalam sini, saya juga udah siapin santan yang 160 ml tadi ya, berikut dengan 40 gram tepung beras ya. Jadi kalau untuk di resepnya Devina itu dia pakai merek Bola Deli ya. Nah, ini saya pakai merek biasa aja yang ada di rumah aja. Langsung saya masukkan aja ke dalam santannya seperti ini. Lalu saya aduk ya teman-teman, jadi satu. Jadi aduk jadi satu larutan yang agak sedikit kental gitu ya. Nah, ini nanti akan kita masukkan juga ke dalam si larutan gulanya nanti kalau gulanya sudah merata ya. Oke, di sini saya sudah sediakan nih seperti ini cetakan kue mangkok kayak gini. Ini kita bisa pakai, nggak usah diolesin apa-apa ya teman-teman. Ini kayak begini aja. Nanti kita akan panaskan dulu, ini baru bisa dimasukkan dia punya adonannya seperti itu ya. Nanti saya akan praktekin kasih teman-teman. Ini cuma kasih tahu aja ini ukuran untuk kita pakai cetakan kue mangkok ya. Oke. Nah, ini setelah dia kayak gini ya teman-teman. Nah, ini setelah dia bener-bener larut seperti ini, semua sudah larut, kita akan keluarkan dulu si pandannya ini ya. Kita masukkan si apinya dikecilin aja teman-teman. Lalu kita masukkan si tepung beras dan santannya tadi ya ke dalam sini. Nah, ini kita aduk-aduk nih teman-teman. Aduk-aduk sampai dia menjadi agak sedikit kental gitu ya. Agak sedikit kental, tapi dia masih agak-agak encer juga ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk bahan selanjutnya sambil kita nunggu si adonan ini dingin ya, di sini saya sudah sediakan 200 gram tepung beras ya, ada 2 sendok makan tepung tapioka dan ada 1 sendok teh garam ya. Nah, ini kita aduk dulu jadi satu. Nanti kita juga akan kasih 1 sendok teh ragi instan ya. Nah, seperti ini saya akan ambil sendok teh. 1 sendok teh ya teman-teman, tuh 1 sendok teh kita campur aja. Satu, kita akan siapkan si adonan yang tadi sudah kita dinginkan ini ya. Nah, pastikan ini benar-benar suhu ruang ya teman-teman,
masukkan aja si tepung-tepung ini ke dalam sini. Tepung beras, tepung tapioka, dan si raginya ini kita aduk jadi satu sampai rata dan mengental gitu ya teman-teman. Nah, lalu kita aduk sampai dia rata ya teman-teman. Nah, setelah diaduk rata seperti ini, kita pindahkan ke dalam baskom bersih. Lalu kita tutup dengan plastik wrap dan kita biarkan lebih kurang 1-2 jam begitu ya teman-teman, seperti ini nih. Kita tutup rapet, lalu kita biarkan 1-2 jam ya. Nah, setelah 1-2 jam kita sediakan 150 ml air Sprite atau soda, lalu dicampur dengan setengah sendok teh baking soda ya. Nah, lalu kita nanti aduk rata dulu baru dicampur ke dalam adonan yang sudah siap. Seperti ini. Ini adonannya udah jadi. Lalu saya akan aduk bersama dengan si larutan soda yang tadi sudah kita cairkan. Sambil kita aduk, seperti ini, langsung kita tuang saja di cetakannya ya. Wow, tuh cetakannya udah panas juga. Lalu ini saya tuangin, kecilkan dulu apinya biar nggak terlalu panas banget uapnya. Lalu kita masukkan si adonan ini. Kita masukkan agak hampir full ya, atau penuh ya teman-teman. Ya, jadi seperti ini nih teman-teman. Langsung kita tutup. Kita besarkan apinya. Lalu kita timer itu sekitar 15-20 menit. Oke? Nah teman-teman, ini sudah 20 menit. Saya akan buka, kasih teman-teman lihat hasilnya. Nah, ini kita matikan dulu apinya tentu saja. Langsung saya buka ya. Jadinya seperti ini teman. Tada! Lihat ya. Tuh hasilnya udah cantik banget. Nah, yang kurang mekar itu biasanya karena saya isinya kurang banyak ya. Kalau kalian isinya banyak akan bisa lebih mekar lagi, atau tadi pas fermentasi raginya itu kurang lama juga bisa ya. Nah, ini sudah jadi, saya akan sajikan juga dan saya tunggu dingin. Oke? Nah, jadinya itu seperti ini teman-teman. Ini belum saya buka karena masih panas banget. Hasilnya bagus banget. Semua mekar dan adonannya bagus banget dalamnya. Nah, ini masih panas. Nanti saya akan buka, kasih teman-teman lihat dalamnya seperti apa. Sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian juga ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga tekan belnya supaya selalu terima notifikasi resep terbaru dari saya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Nah, jadinya itu seperti ini teman-teman. Ini saya buka dulu. Ya, saya kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa. Teksturnya yang cantik banget. Tuh, dia nggak nempel lagi di cetakan. Ini masih agak anget ya dalamnya. Nah, ini seperti ini dalamnya. Tuh, dia lentur banget. Enak banget teman-teman. Anak saya tuh suka banget. Tuh, dalamnya empuk banget. Manisnya juga pas. Tapi kalau biasanya kalau suami saya mintanya dikurangin lagi dikit di gulanya. Seperti itu. Jadi gula pasirnya mungkin pakainya 30 gram aja juga boleh. Cukup ya. Oke? Nah, seperti ini. Dan dia teksturnya itu lembut sekali, kenyal banget, dan pokoknya enak deh. Kalian juga harus coba di rumah ya.